Allah berikan kita hati yang baik, perilaku yang baik, lisan yang baik, sehingga kita tercatat di sisi Allah sebagai orang yang baik, orang yang bernasib baik, orang yang senantiasa berkata baik, dan insya Allah kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik di tempat yang baik pula di jannahnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jumpa lagi kita di kesempatan yang indah ini. Kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Sebagaimana yang kita tahu bahwa rezeki itu sudah tertakar, tidak bakal tertukar. Nah, karena sebelum manusia dilahirkan, ketika masih umur sekitar 4 bulan di rahim ibu, itu rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Terus kita ngapain berbuat sesuatu itu adalah ikhtiar kita sebagai hamba Allah. Ikhtiar kita sebagai manusia yang menjalani takdir Allah dengan baik. Tapi bagaimana dengan penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau meriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya terkadang seseorang itu terhalang rizkinya karena dosa-dosanya. Masya Allah. Memang seorang itu bisa dapat rezeki yang besar, rezeki yang banyak. Sebenarnya rezekinya sudah ditentukan segitu. Cuman mampet. Mungkin itu terhalang oleh dosa-dosanya. Dari itu Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman menjelaskan tentang 9 dosa-dosa yang menyebabkan terhalangnya dari rizki. Yang pertama adalah mencela hujan, mencela panas, mencela fenomena alam. Wah, ini tandanya seseorang itu tidak pernah mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan, apa yang telah Allah tetapkan bagi makhluk-makhluknya. Ketika ada hujan lebat, ya kan, dia selalu mengeluh hujan mulu tiap hari. Kenapa jam segini hujan, gitu kan? Ini jemuran pada nggak kering, ya, Masya Allah. Mau kemana-mana becek, ya. Tapi kalau giliran dikasih panas pun mengeluh. Aduh, panas nih, susah air, mau nyuci aja, airnya nggak ada, bener kan? Seperti itu. Sahabat-sahabatku yang dicintai Allah. Yang kedua, salah satu penghalang rizki itu karena dosa kikir atau pelit. Nah, dosa kikir atau pelit ini sungguh disukai oleh setan. Setan mengajak manusia untuk pelit, untuk senantiasa kikir, bahkan terhadap dirinya sendiri itu kikir. Itulah setan, menakut-nakuti, memprovokasi orang agar tidak berderma, agar tidak bersodakoh. Sementara berderma dan bersodakoh itu sebenarnya kembali kepada diri sendiri. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Nah, seperti itulah. Kemudian yang ketiga adalah terhalang dari rizki karena malas-malesan, gak mau berusaha, malas gerak, tidak mau belajar, tidak mau melakukan aktivitas yang mendatangkan rezeki. Nah, ini malas-malesan tentu pula ini ya, diganggu oleh setan, diprovokasi. Udah, rezeki ada yang ngatur, kamu duduk di rumah aja. Ini salah satu penyebab terhalangnya seseorang dari mendapatkan rezeki itu. Kemudian yang keempat, yaitu dosa dolim. Sesungguhnya kedoliman itu bisa berupa apa saja. Dolim kepada saudara, kepada teman, dolim hartanya, mendolimi kehormatannya, mendolimi bahkan darahnya, menumpahkan darah. Ini termasuk suatu perbuatan yang dolim, perbuatan dosa. Ini menghalangi seseorang untuk mendapatkan rezekinya. Insya Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan setelah kita mengetahui beberapa penghalang-penghalang rezeki, kita dijauhkan dari sifat itu sehingga Allah kembali berikan kepada kita rezeki yang lancar, rezeki yang barokah. Yang kelima yaitu dosa zina. Masya Allah,
Zina, kenapa zina? Karena zina ini begitu berat ya. Karena ini berhubungan dengan kesucian seseorang. Karena ini berhubungan dengan perilaku yang terlarang. Maka zina ini sungguh akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan rezeki. Rezekinya memang boleh jadi banyak, tapi bisa jadi lepas, bisa hilang. Seperti itulah karena dosa zina. Kemudian yang keenam adalah dosa riba. Riba, sesungguhnya riba itu yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Riba itu kelihatannya untung. Oh, udah dapat nih untung, dapat untung 2 juta, tapi juga nanti juga dengan caranya Allah akan menghilangkan 2 juta itu lewat cara apa saja, terserah Allah, Allah yang punya. Seperti itulah cara Allah mengambil atau mencabut keberkahan dari rizki. Memang sesungguhnya kalau perbuatan riba itu tidak menambah rizki. Rizkinya tidak bertambah. Boleh jadi nominalnya bertambah, tapi rizkinya sebenarnya tidaklah bertambah. Kemudian yang ketujuh itu curang dalam berbisnis. Berapa banyak seseorang yang dicurangi dalam berbisnis, akhirnya kecewa, tidak meripit, tidak mengajak kembali untuk berbisnis, tidak mengajak kembali lagi untuk bekerja sama karena curang. Nah, curang dalam berbisnis, penjual mengurangi timbangannya dan lain-lainnya, kurang jujur dalam berbisnis, ini juga bisa mengakibatkan seseorang itu terhalang dari rizkinya. Apalagi si pembeli sering ditipu, akhirnya dia kan kapok. Mungkin bisa jadi seperti itu. Yang ke-8 adalah dia itu khianat. Khianat itu tidak melakukan 2 perkara, yaitu dia tidak jujur dan dia tidak amanah. Namanya khianat. Dan dalam perkataannya dia berdusta, sementara dalam prakteknya pun dia akan curang, dia akan berkhianat. Ini tentunya bisa terjadi transaksional maupun khianat dalam pertemanan, khianat dalam hubungan rumah tangga. Tentu ini sebenarnya penghalang mendapatkan rizki itu. Ini mampet. Kayak orang itu tandonnya air banyak, rezekinya banyak, tapi mengalirnya cuma sedikit, netes aja karena tersumbat. Nah, salah satu sumbat-sumbatannya adalah dosa-dosa itu. Kalau belum bertaubat, kalau segera bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan buka lagi pintu-pintu rezeki sehingga rezekinya akan bertambah berkah, rezekinya akan bertambah banyak. Yursilis sama alaihim mitaroro. Nah, seperti itulah. Kemudian yang ke-9 adalah rakus, tamak, egois. Nah, ini kerakusan ini adalah tidak ingin deh ada sahabat yang pengen dapat rezeki, dia tidak ingin sahabatnya dapat rezeki atau tetangganya dapat rezeki, inginnya dia kuasai semuanya. Ini sifat rakus. Nah, tentu ini kebalikan dari sifat qanaah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang baik, perilaku yang baik, lisan yang baik, sehingga kita tercatat di sisi Allah sebagai orang yang baik, orang yang bernasib baik, orang yang senantiasa berkata baik, dan insya Allah kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik di tempat yang baik pula di jannahnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.